Sorotan publik terhadap kasus yang menyeret bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah belum mereda. Rabu 15 Juli 2026 siang, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk menindaklanjuti pelimpahan administrasi penyidikan dari Polri. Namun, dalam sprindik tersebut Febri sempat dicantumkan berstatus sebagai saksi. Padahal Polri telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Beberapa jam kemudian, pihak Kejaksaan Agung meralat status Febri menjadi tersangka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ini tanda Kejagung main-main dengan kasus Febri? Dan bagaimana desakan agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mundur terkait kasus ini? Kita bahas. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya keduanya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Menanggapi pernyataan mengenai status Febri, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna Rabu 15 Juli mengatakan Kejagung menerbitkan 3 sprindik perkara dugaan korupsi dan TPPU. Ketiga sprindik itu bernomor 43 untuk perkara PT Krakatau Steel, nomor 44 untuk perkara pengadaan batu bara PLTU PLN, dan nomor 45 untuk perkara PT Asabri. Anang juga menegaskan bahwa sejak sprindik diterbitkan, seluruh tindakan pro justisia beralih ke penyidik Kejaksaan Agung. Dalam prosesnya, Kejagung tetap bersinergi dengan penyidik Polri dan berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun pada Rabu malam, melalui keterangan tertulis, Anang meralat pernyataannya. Ia menegaskan bahwa status Febri tetap sebagai tersangka. Status tersebut mengacu pada penetapan tersangka yang sebelumnya dilakukan penyidik Kortas Tipikor Polri. Terkait sempat berubahnya status Febri dari tersangka menjadi saksi, lalu menjadi tersangka lagi. Pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang juga Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform Batara Ibnu Reza mengatakan, dalam hukum acara pidana, perubahan status hukum dari tersangka kembali menjadi saksi tidaklah lazim. Menurut Batara, kini harapan publik dalam pengungkapan kasus tersebut akan terhambat karena ada proses yang lebih panjang yang mesti dilalui. Batara tidak yakin penyidik segera memeriksa Febri sebagai saksi, apalagi untuk ditahan. Jika pemeriksaan tidak dilakukan dengan cepat, hal itu menguatkan dugaan bahwa Kejagung sedang bermain-main dengan kasus tersebut. Batara pun mempertanyakan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi. Batara juga mendesak Kejagung memeriksa Febri Adriansyah secara terbuka. Menurutnya, publik berhak mengetahui penanganan perkara ini berlangsung secara independen dan tidak diintervensi oleh pihak manapun, termasuk dari internal Kejaksaan Agung maupun lembaga negara lainnya. Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman juga menilai perkara yang menjerat Febri merupakan mega kasus korupsi. Selain mendesak pengusutan tuntas, ia mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral. Menurut Marzuki, sulit membayangkan Jaksa Agung tidak mengetahui apa yang dilakukan Jampitsus. Karena itu, sudah sepantasnya ST Burhanuddin mengajukan pengunduran diri kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan kelembagaan. Selain menerbitkan 3 sprindik, Kejaksaan Agung juga membentuk tim khusus yang terdiri atas 9 jaksa penyidik. Menurut Anang Supriyatna, sebagian anggota tim merupakan jaksa yang pernah bertugas di KPK. Ke-9 penyidik itu ialah Agus Salim Muhibudin, Katarina Mulyana Girsang, Riono Agus Sahat, Iren Putri, Renaldi Zeta Dong Alo, dan Hari Wibowo. Sahabat Kompas, perubahan status Febri dari tersangka menjadi saksi lalu kembali menjadi tersangka bukan sekadar persoalan administrasi. Peristiwa ini menguji konsistensi penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap independensi aparat penegak hukum. Kini publik menunggu apakah kasus ini benar-benar diusut tuntas atau justru kembali menjadi perkara besar yang meredup di tengah jalan.